Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali pemirsa Live Interaktif Fatwa TV dalam program sore hari ini Bekal Muslim dan fikih jual beli muamalah kontemporer lainnya. Syukur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sore hari ini awal pekan ya. Dan selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan hadir tentunya untuk Anda. Dan sekali lagi manfaatkan kesempatan baik ini pemirsa, pendengar dan juga penyimak untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Layanan interaktif kami buka, jangan lupa kode area Kota Jember 0331 544 6087. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini seperti biasa, setiap hari Senin kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Beliau sudah bersama kami di sini, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Antum agak silau dari belakang sekarang Ustaz. Oh gitu. Ada cahaya ya. Studio kita baru. Masya Allah, Masya Allah. Tapi tetap di belakang hijau semua Ustaz. Oh betul. Masya Allah. Indahnya teknologi, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu sore hari ini. Dan pemirsa, kita juga undang Anda dimanapun untuk bisa bergabung bersama kami untuk memberikan sebagian dari harta Anda. Silahkan yang tertera di layar kaca Anda di rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan jangan lupa konfirmasinya kita tunggu ya. Sore hari ini juga kita menyapa beberapa media yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, ada juga Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan perkenankan kepada Ustadz untuk menyampaikan satu nasihat membuka. Tafadhol Ustadz. Baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pedoman hidup atau yang sering disebut oleh para ulama dengan akidah, itu adalah primer bagi hidup setiap muslim. Tanpa pondasi akidah yang kokoh, perjalanan hidup kita akan diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, pasang surut kehidupan. Ada suka, ada duka. Ada susah, ada mudah. Ada lapang, ada sempit. Ada saat sehat, ada saatnya sakit. Bagi orang yang beriman, pasang surut kehidupan itu akan menambah kokoh keimanannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang kehilangan arah hidup, kehidupannya tidak dibangun di atas pondasi ideologi akidah yang kokoh, maka dia akan terus diombang-ambingkan oleh dinamika kehidupan. Di saat dia mendapat kesenangan, dia euforia, lupa daratan. Seakan kesenangan, kesuksesan, kemakmuran yang dia dapat itu abadi. Faktanya tidak demikian. Sehingga dia lupa daratan, akhirnya dia berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsunya, seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia ini. Seakan-akan dia tidak akan pernah mempertanggungjawabkan kenikmatan dan setiap tindakan yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ideologi akidah yang kokoh, dia akan segera patah arang, berputus asa. Dia akan terus
mengeluh dan mengeluh setiap kali mendapatkan tantangan dalam hidupnya, kesulitan, kesusahan, seakan-akan kondisi itu tidak akan pernah berubah, seakan-akan tidak ada yang kuasa untuk menolongnya, padahal faktanya Allah Maha Kuasa. Seberat apapun derita manusia, maka itu sementara, sesaat, dan akan segera berganti, karena memang Allah telah menetapkan dunia itu akan terus berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan dunia, dinamika kehidupan silih berganti, hari berganti dengan hari, kondisi dan terus berganti dengan kondisi. Orang yang beriman, dia akan senantiasa tegar di atas pondasi keimanannya. Dia sadar kenikmatan datang dari Allah SWT. Cobaan, kesusahan itu pun adalah datang dari Allah SWT, sehingga dia sadar ketika mendapatkan kenikmatan, dia akan gunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, dan dia syukuri. Dia bersyukur hanya kepada Allah, karena nikmat itu datangnya dari hanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia sedang susah, dia pun tidak berpatah arang, tidak berputus asa, karena Allah telah menegaskan kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Ikrarkan selalu bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan. Sedangkan Allah itu maulana, dialah yang akan membela dan yang akan mengurusi urusan kita. Sehingga apa alasan untuk berputus asa? Ketika kita sadar selalu bahwa Allah yang mengurusi, Allah yang membela, Allah yang mengatur urusan kita, maka kita akan memiliki obor dalam hidup, menerangi arah jalan kehidupan kita. Dan kita akan memiliki spirit yang tidak pernah padam. Terus kita tegar di atas agama Allah, tetap optimis, husnudzon, dan berbaik sangka bahwa Allah Maha Kuasa. Sehingga ketika dia ditimpa musibah, dia semakin dekat kepada Allah SWT. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia pun semakin dekat kepada Allah SWT. Karena dia sadar semua itu adalah bagian dari ujian Allah. Allah telah menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami pasti menguji kalian dengan kesusahan dan juga kesenangan. Semua itu tak ubahnya hanya sebatas ujian fitnah untuk menguji jati diri kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Dan apapun yang terjadi, ilaina turja'un. Kalian semuanya akan mempertanggungjawabkan sikap dan keputusan kalian ketika kalian telah kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, mari kita asah kembali keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita kobarkan semangat bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Allah dan hanya Allah yang kuasa merubahnya. Karena itu dekatkan dari kita. Kalau Anda hari ini mengeluh, kalau hari ini Anda merasa susah, hari ini Anda mendapatkan cobaan, maka percayalah hanya Allah yang kuasa merubahnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah. Jadi mutlak seorang muslim tidak akan lepas dari ujian, Ustaz ya? Betul. Tidak akan bisa bebas dari ujian. Sukses itu bagian dari ujian. Kemudian bolehkah seorang muslim berdoa agar dimudahkan ujiannya, Ustaz? Ya, semua orang memang harus berusaha. Usaha itu diawali dari iman, husnudzon, berbaik sangka atau optimis, positive thinking, kemudian dia berdoa dan berusaha sekuat tenaga yang bisa dilakukan. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti benar Ustaz ya, semakin besar ujiannya juga semakin besar pahalanya, Ustaz. Pohon semakin tinggi, angin pun akan berembus dengan lebih kencang, Ustaz. Ya. Asadun nasi balaan al-anbiya fal anbiya. Seiring dengan banyak iman, maka ujian itu akan semakin besar. Dan itu mutlak bisa terjadi, Ustaz. Mutlak. Mulai zaman Nabi dulu, Ustaz. Betul. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, sore hari ini sekali lagi pemirsa Fatwa TV, pendengar dan juga penyimak, kita berikan kesempatan bagi Anda. Silakan manfaatkan waktu sore hari ini sebaik mungkin. Tidak lama perjumpaan kita, kurang dari 1 jam. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Kita buka line telepon 0331 544 6087. Dan sore hari ini kita juga akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama, Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu.
dari hamba Allah di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ginjal saya sedang bermasalah, qadarullah ya. Setelah bertahun-tahun berobat, akhirnya mulai bulan ini saya harus melakukan cuci darah. Dan dokter juga memberikan masukan tentang opsi untuk mencangkok ginjal. Pertanyaan saya, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz secara syariat? Lalu bagaimana kami berterima kasih kepada pembibit ginjal tadi? Apakah ada pemberian sejumlah uang atas nama hadiah atau sedekah atau bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama harus kita ucapkan, kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi pada kita, masih terlalu banyak orang yang lebih buruk dan lebih berat cobaannya dibanding kita. Bersyukurlah bahwa seberat apapun cobaan kita, maka kita itu masih bergelimang dalam berjuta-juta bahkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Yang kedua, dalam metode pengobatan orang yang gagal ginjal, ada pengobatan dengan cuci ginjal dan itu sudah banyak dilakukan oleh tenaga medis ya, dan juga pasien gagal ginjal, dan juga ada pengobatan dengan cangkok ginjal. Nah, secara prinsip dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Namun tentu boleh tidaknya itu dengan syarat dan ketentuan, Mas Nizar ya. Syarat ketentuannya adalah dilakukan dengan cara-cara yang profesional, dilakukan oleh tenaga medis yang profesional. Jangan coba-coba, ya. Karena apapun yang kita lakukan itu berpotensi memperburuk kondisi kesehatan kita. Allah telah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Yang prinsip selanjutnya, jual beli organ tubuh manusia itu diharamkan secara aturan syariat dan juga dilarang secara undang-undang. Di negara kita pun tidak boleh. Ketika kita ingin bertransaksi dengan misalnya pendonor, maka itu dianggap sebagai satu tindakan kriminal. Tidak boleh secara aturan syariat dan juga secara hukum positif di negara kita. Namun demikian, ketika kita melakukan cangkok ginjal atau hati atau yang lainnya, itu bukan berarti kita dianjurkan secara undang-undang ataupun secara aturan syariat untuk menjadi orang yang tidak tahu budi, membalas air susu dengan air tuba, bukan. Islam menganjurkan untuk berbalas kebaikan. Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'una bih. Kalau kalian tidak punya sesuatu yang digunakan untuk membalas budi, membalas kebaikan, maka doakan sampai kira-kira engkau bisa membalas budinya dengan doa-doa tersebut. Nah, tentu beda antara transaksi jual beli, barter, itu akan terjadi tawar-menawar. Adapun ketika itu berbalas budi, maka berbalas budi itu tidak ada tawar-menawar. Semuanya berdasarkan kerelaan. Berdasarkan kerelaan. Tidak ada ikatan. Tidak ada perjanjian bahwa nanti kalau sudah selesai dicangkok misalnya, maka akan mendapatkan barang atau harta sekian. Ya, itu tidak ada kalau dalam hal balas budi. Tapi kalau transaksi jual beli akan ada negosiasi tawar-menawar, akan ada nominal yang disebutkan dan ada janji di awal, ada kesepakatan, ada komitmen di awal bahwa dia akan memberi sesuatu. Tapi kalau namanya sukarela, berbalas budi itu ya namanya sukarela. Tidak ada komitmen, tidak ada janji di awal, tidak ada ikatan. Ya, maka insya Allah kalau hanya sebatas tali asih, balas budi, imbal balik kebaikan, sebagaimana kita ditolong kita juga menolong, sebagaimana kita dikunjungi kita berbalas kunjungan, itu secara aturan syariat ataupun secara hukum positif boleh, namun tidak ada ikatan, tidak ada komitmen baik yang tertulis hitam di atas putih ataupun secara lisan, ya, maka itu tidak mengapa.
Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Jadi Ustaz. boleh asalkan tidak ada akad sebelumnya, Ustaz ya. Tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli, Ustaz ya. Nah, dan ini Karena memang organ harus- manusia bukan objek jual beli Nah, Ustaz. dalam aturan agama ataupun aturan negara Iya. kita. Ini Allah. menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 36, Ustaz ya, larangannya ya. Tidak dibenarkan untuk Tidak memperjualbelikan diperbolehkan. organ tubuh Nah, manusia, bahkan apapun bentuknya. Bisa didenda, Ustaz ya. Nah, Betul. jadi boleh, Ustaz ya, tapi tidak boleh ada akad di depan ini Tidak jual boleh beli, ada Ustaz ya. jual beli. Silakan ketika ingin memberikan Jadi ucapan ada terima dua kasih. aspek. Cangkoknya itu sesuatu yang dibolehkan. Namun harus dipastikan dilakukan oleh seorang tenaga medis yang profesional untuk keselamatan donor dan penerima. Penerima. Nah, karena ketika dilakukan sembarangan bukan orang yang profesional maka bisa mengancam nyawa kedua belah pihak, Nah, Ustaz. pendonor dan yang penerima. Dan ini jelas tidak boleh, Ustaz ya, dalam agama ya. Iya, tidak boleh, harus dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan dengan pertimbangan yang matang. Karena itu disarankan untuk ada second opinion ya, rujuk ke dokter lain untuk mendapatkan pertimbangan lain. Karena bisa jadi dokter akan memutuskan tidak layak untuk dicangkok, tidak bisa dicangkokkan adanya kelainan, adanya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dan seterusnya. Nah, itu tenaga medis yang lebih tahu. Sisi yang kedua adalah tidak ada jual beli organ tersebut ya. Wallah. Nah, itu intinya ya. Baik, semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Jakarta yang sudah bertanya tadi. Dan sore hari ini sekali lagi pemirsa, kita masih berikan kesempatan, masih banyak waktu kita insya Allah untuk Anda. Silakan line telepon kami buka 0331, jangan lupa untuk kode area kota Jember 033154466087, dan silakan sebutkan nama Anda siapa, kemudian asal Anda dari mana, lalu satu penelpon satu pertanyaan. Baik, sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di website kami dewanfatwa.com. Pertanyaan kedua, Ustadz, datangnya dari saudara Geni di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, mohon maaf izin bertanya. Suami saya meninggal tanggal 9 Juli lalu dan meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Dan suami saya, rahimahullah, memiliki hutang kartu kredit. Dan hutangnya ternyata sudah dilunasi oleh pihak asuransi dari kartu kredit tersebut. Dan kemudian pihak asuransi juga memberikan uang duka kepada ahli waris. Pertanyaan saya, Ustadz, apa hukum apabila saya menerima uang duka tersebut? Syukran, Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Geni ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama saya ikut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya suami Ibu, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa beliau dan menerima amal ibadahnya. Yang kedua, hutang kredit itu adalah pakai kartu kredit itu jelas ada unsur ribanya. Maka itu ketika kita berhutang dan berhutang kemudian membayar riba, maka itu diharamkan secara aturan syariat. Namun yang harus difahami, riba itu adalah pertambahan atas suatu hutang piutang. Ketika Anda mengutangkan 100 juta misalnya, kemudian Anda meminta tambahan ketika pembayaran menjadi 110, maka itu adalah riba. Akan tetapi ketika yang memberi justru sebaliknya, yang menghutangi memberi kepada yang berhutang. Misalnya A berhutang kepada B 100 juta. Namun karena si A meninggal dunia, kreditur si B ini merasa iba, merasa kasihan dengan ahli warisnya, maka dia memberi. Maka ini bukan riba. Bukan riba. Sehingga secara prinsip tidak mengapa Anda menerima dana tersebut. Uang tali asi ataupun uang duka atas kematian itu boleh Anda gunakan. Namun kalau Anda merasa tidak nyaman, maka dengan Anda menyedekahkannya itu tentu lebih baik. Ya, karena memang hadiah itu atau uang duka tersebut diberi atas kerjasama praktek riba, hutang piutang yang berbunga, dan itu secara aturan syariat dilarang ya. Walaupun apa yang Anda terima itu bukan riba. Karena Anda tidak menghutangi, namun suami Anda tidak menghutangi, namun suami Anda yang berhutang. Ya, sehingga ketika pihak bank ataupun asuransi memberi, maka pemberian tersebut insya Allah halal untuk Anda. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Geni yang bertanya dari Bekasi tadi. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua dari Saudara Ardian Permana dari Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, saya pergi ke pasar untuk belanja dengan menggunakan motor tanpa memakai helm. Apakah belanjaan saya otomatis menjadi haram dikarenakan memakai motor tanpa helm tersebut, sedangkan uang yang saya pakai untuk belanja ini menggunakan uang yang halal, Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Ardian Permana. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Anda beli itu insya Allah halal. Beli itu halal, karena itu Anda beli dengan dana Anda sendiri, dengan harta sendiri, maka itu halal. Adapun Anda melanggar aturan atau melakukan perbuatan dosa, membeli ketika di sana misalnya Anda jadi tergoda dengan penjualnya, pedagangnya, atau mungkin Anda melakukan desak-desakan yang lawan jenis, maka itu haram. Tapi keharaman ini tidak berdampak pada kehalalan apa yang Anda beli selama Anda membelinya dengan harta yang halal dan dengan cara yang halal pula. Karena sekedar harta yang halal tidak cukup. Bisa jadi membelinya dengan cara curang, dengan cara menipu. Ya, maka transaksinya bisa menjadi haram gara-gara adanya unsur penipuan tersebut. Atau Anda membelinya dengan misalnya dengan kredit berbunga, maka itu haram, dosa Anda, ya. Karena berutang dengan riba. Tapi kalau itu dibeli dengan uang tunai tanpa ada cicilan berbunga dan dengan sukarela tanpa ada praktek-praktek penipuan, maka insya Allah apa yang Anda dapat itu halal, namun Anda berdosa karena Anda telah memposisikan diri dalam kondisi yang berbahaya, mengancam keselamatan diri sendiri. Ya, mengancam keselamatan diri sendiri itu berkendara tanpa mengenakan helm, dan itu sangatlah berbahaya bagi keselamatan. Dan Allah SWT berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan atau jangan kalian ceburkan diri kalian dalam kebinasaan atau dalam kondisi yang berpotensi menjadikan Anda binasa. Allah taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Saudara Ardian Permana yang bertanya tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Gresik nih. Ada Saudari Alicia. Bismillah, Ustaz, saya seorang istri dan sebelum saya menikah dengan suami saya hijrah tapi belum mengenal manhaj salaf. Kemudian saya menikah dengan suami dan saya ikut ke rumah suami dan tinggal satu atap dengan orang tua suami. Alhamdulillah Allah berhidayah manhaj salaf kepada kami dan suami. Kemudian kami belajar mana yang halal, haram, dan saya tidak menyangka pekerjaan suami haram. Suami kerja dagang, toko peracang, jual rokok juga. Dan suami ingin berhenti tidak jual rokok, tapi suami takut bilang ke ibunya. Bagaimana solusinya? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau itu toko Anda sendiri atau berjualan sendiri, maka itu bergantung atau sepenuhnya tergantung kepada pilihan Anda sendiri. Anda bisa mengganti rokok itu dengan produk lain yang Anda bisa jelaskan kepada orang tua dengan baik bahwa ini lebih berkah, ini lebih besar keuntungannya misalnya, dan lain sebagainya. Intinya Anda punya 1001 cara untuk bisa meninggalkan jual beli yang haram tersebut. Termasuk Anda juga bisa mendapatkan 1001 cara untuk bisa menjelaskan serta meyakinkan orang tua. Ya, betapa banyak pedagang yang tidak jual beli rokok. Misalnya Anda beralih menjadi toko grosir, maka Anda tidak menerima melayani misalnya rokok. Karena Anda jualan sembako saja misalnya. Anda jual minyak, Anda jual beras, Anda jual telur, Anda jual yang lain yang dengan harga yang kompetitif. Sehingga Anda tidak menyediakan rokok untuk konsumen ataupun masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Apalagi tinggal satu atap bisa dinego loh, Ustaz ya. Semoga ya. Ya, baik. Sekali lagi pemirsa, kita juga undang Anda bisa bertanya secara langsung
Manfaatkan kesempatan sore hari ini, kita buka line telepon 033154460087 dan satu penelpon mohon berkenan satu pertanyaan ya. Dan sore hari ini kita membahas tentang bekal muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Silakan manfaatkan kesempatan sore hari ini sebaik mungkin. Kita akan tunggu Anda sampai jam 5 sore nanti. Kemudian Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di jalur website. Ada Saudara Sandy Dinata Pratama Putra dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz. Ustadz, saya seorang pedagang. Di antara dagangan saya adalah baby walker, yaitu adalah alat untuk balita agar bisa latihan berjalan. Akan tetapi alat tersebut ada mainan musiknya, dan musik tersebut bisa dimatikan atau dinonaktifkan ketika dicabut baterainya. Akan tetapi saya biasanya menjual alat tersebut ketika sudah ada baterainya sehingga musiknya hidup ketika ditekan tombol on-nya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya menjual barang tersebut? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Sandy. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip itu tidak masalah. Anda menjualnya boleh karena barang itu kegunaannya halal. Masalah nanti pengguna menggunakan musiknya, maka itu urusan pembeli, bukan urusan Anda. Ya, itu urusan pembeli, bukan urusan Anda. Ya, sehingga ketika mau dimainkan atau tidak itu sepenuhnya adalah urusan pembeli. Urusan Anda menjual baby walker tersebut yang itu fungsinya halal, ya, fungsinya halal dan tidak masalah. Seperti halnya ketika Anda menjual belikan barang-barang elektronik, bisa komputer, bisa jadi HP, bisa jadi yang lainnya. Seringkali itu juga ada fitur-fitur yang mengandung musiknya, dan itu adalah urusan pengguna, bukan urusan Anda. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, jadi boleh Ustaz ya? Iya. Oke. Baik, kemudian ada penelpon pertama kita sore hari ini Ustaz. Ada Pak Andi dari Bogor, sudah tersambung di line telepon. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Andi, pertanyaan Anda. Mohon izin mau bertanya Ustadz. Silakan Bapak. Apakah ada anjuran dan dalil mengenai keutamaan atau misalnya lebih utama bermuamalah dengan sesama muslim dibanding dengan kafir gitu. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Andi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Muamalah itu hukum asalnya adalah halal, sehingga dengan siapapun kita bermuamalah selama tidak ada hal-hal yang haram, baik produk yang ditransaksikan, jasa yang dijual belikan, ataupun praktek akadnya itu sendiri, selama tidak ada unsur haramnya maka halal. Walaupun dengan Yahudi, walaupun dengan Nasrani, Hindu, Buddha, atau siapapun. Karena dahulu Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi ketika meninggal dunia dalam kondisi masih berhutang. Berhutang yang membelikan dari orang Yahudi yang pembayarannya ternyata belum sempat beliau bayar sampai beliau meninggal dunia. Nah, adapun masalah mana yang lebih utama, maka berbicara tentang lebih utama itu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Bisa jadi seorang muslim tersebut ya, dia memiliki alasan lain untuk kita bertransaksi dengannya. Ada faktor keluarga, maka melarisi atau bahasa masyarakat ya, menjadikan toko keluarga kita laris dari saudara kita dalam rangka menjaga silaturahmi, meningkatkan silaturahmi, itu tentu lebih baik. Apalagi kalau dia misalnya selain keluarga dan dia juga ternyata dalam kondisi kesusahan ekonominya, maka itu tentu lebih baik, bertambah lagi pahalanya. Dia juga keluarga, tetangga dalam kondisi sedang kesulitan ekonomi, maka pahalanya lebih meningkat lagi. Dan dia ternyata juga ahli ibadah, maka semakin dianjurkan lagi ya. Tetapi ketika muslim tersebut bisa jadi jual produknya misalnya mengandung unsur yang haram, membahayakan kesehatan, karena ternyata olahan makanannya diolah dengan pewarna buatan misalnya, menggunakan pemanis buatan yang itu dapat mengancam kesehatan kita sendiri, maka tentu Islam tidak menganjurkan Anda untuk mencelakakan diri sendiri. Ya.
belilah produk yang higienis, produk yang tidak mengancam kesehatan, dan walaupun itu dari non muslim ya, selama itu halal maka tidak masalah. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Andi yang bertanya di Bogor tadi. Kemudian kita masih ada waktu. Sekali lagi kita undang Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan bisa telepon line Fatwa TV sore hari ini 033154460087 dan berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Silakan ya. Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di jalur website, Ustaz, dari saudara Adi Permadi. Ustadz, apakah hal ini termasuk yang diharamkan ketika saya menerima pesanan barang dari konsumen di mana barang tersebut belum saya miliki dan konsumen tahu bahwa barang tersebut harus saya beli dulu. Nah, sebelum membeli, harga ini telah disepakati, yakni cash ketika barang telah ada. Tetapi ada juga yang memesan barang dengan deal harga cicil. Mereka memesan barang dengan ketentuan sudah mengetahui harganya terlebih dahulu. Tetapi jika kemudian mereka membatalkan, saya tidak mempermasalahkan karena menganggap hanya pesan dan boleh sewaktu-waktu batal dari pihak konsumen. Ini seperti apa? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudara Adi Permadi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila faktanya pemesan boleh membatalkan walaupun Anda sudah terlanjur mendatangkan barang tersebut, maka ini insya Allah halal, karena itu sekedar pesannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika pesan barang kepada pedagang sayur. Ya, mereka seringkali mengatakan, tolong besok bawa ini, bawa itu. Dia pengen lele, dia pengen daging, ternyata besoknya tidak jadi beli. Maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jadi tidak masalah Ustaz ya, seperti ini ya. Baik, ada penelpon kedua sore hari ini dari kawasan Sulawesi Selatan, ada Ibu Nurul. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Nurul, pertanyaan Anda. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Kami seorang guru, terus kemudian ada orang tua itu sudah pindah sekolah anaknya, tapi mereka memberikan hadiah kepada kami sebagai ucapan perpisahan. Namun murid tersebut tetap tercatat sebagai murid kami sampai akhir tahun. Terus iuran wajib mereka kami tidak bebankan lagi. Jadi bagaimana hukum pemberian hadiah Baik, dari Ibu. tua murid? Sudah cukup Ibu? Iya. Baik Ibu. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Nurul. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila sekolah tempat Ibu Nurul bekerja mengizinkan untuk menerima hadiah tersebut, terlebih siswa tersebut sudah pindah sekolah, maka insya Allah tidak masalah. Sehingga yang harus Ibu Nurul pastikan, apakah lembaga tempat Ibu Nurul mengajar itu mengizinkan Ibu Nurul menerima hadiah itu atau tidak. Bila mengizinkan maka boleh, silahkan. Namun bila ternyata lembaga mengatakan tidak boleh, itu harus diberikan kepada lembaga, maka Ibu Nurul tidak boleh menerima hadiah tersebut untuk pribadi Ibu. Tapi boleh menerima mewakili sekolah untuk dimanfaatkan oleh sekolah sebagaimana mestinya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Nurul yang bertanya di Sulawesi Selatan tadi. Kemudian kita bacakan pertanyaan berikutnya dari saudara Dani Saputra di Bekasi, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di pengiriman makanan dan ojek online? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak masalah Anda bekerja di pengiriman atau kurir makanan ataupun ojek online, insya Allah tidak masalah, karena Anda akan dibayar oleh perusahaan tempat Anda bekerja sesuai dengan berapa trip yang Anda lakukan. Namun ketika prakteknya driver harus menalangi terlebih dahulu pembelian dari customer, sehingga setiap ada order, driver menalangi terlebih dahulu. Disinilah letak masalah tersebut. Kenapa? Karena pada prakteknya driver di sini menalangi alias menghutangi customer, dan kemudian driver juga menjual jasanya, yaitu jasa membelikan dan delivery, mengantarkan makanan tersebut.
Padahal Nabi SAW telah dengan tegas, nah Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Nabi itu melarang kita menggabungkan antara akad komersial berupa jual beli atau yang sejenis dengan akad sosial semisal hutang piutang. Kenapa? Karena ketika kita gabungkan dua akad ini sekaligus dalam satu akad, ini ada praktek eksploitasi akad utang piutang menjadi salah satu bagian dari marketing, dari bagian dari trik memasarkan jasanya atau produknya, dan akhirnya dia dari menjadikan akad utang dengan akad jual beli atau sewa menyewa ini menjadi saling bertautan, dia akan mendapatkan profit, keuntungan. Andai dia tidak menalangi, maka jasanya tidak akan laku atau sulit laku atau jarang laku. Tapi karena adanya penggabungan sistem ini antara talangan dengan jual beli jasa saling bertautan, akhirnya banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa Anda, sehingga akhirnya Anda secara tidak langsung telah mendapatkan keuntungan profit dari piutang yang Anda berikan. Padahal Nabi SAW dengan tegas menjelaskan bahwa kullu qardin jarnafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Ya, sehingga problem Anda sebagai traveler adalah ketika Anda menalangi pembiayaan dari siapa? Dari customer. Yang ini berarti Anda secara langsung telah melakukan dua transaksi, talangan, hutang piutang, dan jual beli jasa. Hutang piutangnya nanti akan dibayar senilai harga barang, dan kemudian Anda akan mendapatkan upah dari jasa membelikan dan kemudian mengantarkan barang tersebut. Dan ini termasuk dalam larangan Nabi SAW, nahaan bai'in wassalaf. Nabi melarang akad menggabungkan antara dua akad sosial dan komersial, utang piutang dengan jual beli. Solusinya seharusnya sistem ini mengikuti di sebagian meniru sebagian pusat-pusat perbelanjaan ataupun rumah makan modern, di mana harga beli barang itu sudah include dengan harga atau biaya delivery, dia pengiriman. Ketika kita beli ayam goreng atau kue atau yang lainnya di sebagian toko, pusat perbelanjaan, minimarket, ketika kita beli, ya kita membeli barang dan membayar sejumlah barang yang kita beli, dan kemudian kita memberi biaya delivery. Cost delivery-nya ditagihkan, dibebankan kepada kita. Urusan kemudian toko tersebut bekerja sama dengan driver online, ojek online, atau yang lainnya, itu urusan mereka. Yang penting saya membeli barang dan juga jasa delivery-nya dari satu toko. Sehingga tidak ada praktek talangan di sini, tidak ada praktek utang piutang. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, ini semoga bisa jadi solusi dan masukan juga, Ustaz ya. Ya, saya pernah memberikan solusi kepada salah satu aplikasi tersebut. Dan nampaknya memang solusi yang saya sampaikan tadi tidak menguntungkan bagi bisnis mereka. Karena memang itu disengaja ada sistem talangan tersebut. Menghutangi. Karena mereka bukan sekedar jual beli, tapi mereka ingin mengumpulkan data. Mereka berbisnis big data, sehingga mereka akan mendapatkan nomor dari customer dan merahasiakan nomor customer itu dari para supplier. Sehingga suatu saat nanti ketika data-data itu sudah terkumpul, mereka akan menganalisanya untuk kemudian mengetahui produk apa yang diminati dan produk apa yang mendatangkan keuntungan besar. Kemudian mereka akan mengisi ruang tersebut. Mereka akan memproduksi, mendatangkan barang yang sejenis dari produk mereka sendiri, dari stok mereka sendiri, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan, memonopoli market. Ya, sehingga para supplier yang laku keras ujung-ujungnya lama-lama akan hilang dari ketika di scroll, dicari di menggunakan mesin pencari di aplikasi tersebut, tidak lagi muncul di urutan terdepan, munculnya di urutan yang terbelakang justru. Sehingga produk-produk yang itu miliknya pemilik aplikasi itu yang muncul di urutan paling atas, karena mereka tahu produk tersebut sekian, dalam setiap bulan laku sekian pieces, profitnya kira-kira sekian, sehingga mereka mengkloning, istilahnya itu mengkloning toko tersebut.
dengan brand mereka sendiri, dengan harga mereka sendiri, yang supplier pertama tidak lagi bisa kompetitif ketika berjualan. Allah. Ya. Dan ini lain ceritanya ketika kita misalnya belanja di toko A, kita kemudian transfer ke toko A, tapi menggunakan jasa ojek untuk hanya mengantarkan, itu tidak apa-apa Ustaz? Berbeda ya, itu kita tidak menggabungkan dua akad. Nah, Ustaz, Kita sewa sendiri dan beli sendiri. Yang bermasalah di sini adalah satu ojek ini menalangi dan memberikan talangan. mengambil jasa Ambil jasa, betul. dari itu termasuk keuntungan dalam hutang piutang Ustaz ya? Betul. Nah, itu yang dilarang. Taib. Sekarang Anda sudah mengetahui hukumnya, itu kembali kepada Anda yang melaksanakan ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Dan kita masih undang, silakan yang ingin bertanya, pemirsa, pendengar dan juga penyimak, manfaatkan waktu. Sore hari ini masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Kita buka line telepon kami 0331 544 6087 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan di website kami www.dewanfatwa.com atau juga Anda bisa akses ya website kami di fatwatv.id dan juga media sosial kami ya. Oke, kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau, ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ada seorang wanita yang hari-harinya dia habiskan untuk mengurusi rumah dan anak-anak. Dan ia juga mengelola keuangan bersama dengan suaminya. Dari uang yang ada di istrinya itu harus menghemat. Bahkan kebutuhan dirinya sendiri banyak yang tidak terpenuhi. Nah, agar bisa menyimpan sebagian uang untuk masa depan seperti memiliki kebun dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah istri bisa memiliki sebagian hak dari kebun dan lain-lain tadi karena dia merasa dirinya sudah merelakan kebutuhan dirinya demi menyimpan sebagian harta. Baik. Nah, Barakallahu fiikum wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jawabannya ada pada suami ibu, bukan di saya. Kalau suami ibu mengizinkan karena ibu juga telah memanage keuangan, terus kemudian berusaha saving, dan kemudian suami memberi sebagian misalnya sekian persen dari ladang yang dimiliki, atau mungkin memberi sebagian ladang atau benda lain misalnya barang berharga, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, maka itu adalah harta hasil kerja suami. Dan Anda sebagai istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan untuk diberi kecukupan ya terhadap kebutuhan-kebutuhan Anda. Masalah Anda kemudian saving, maka itu tidak menjadikan harta yang Anda saving itu menjadi milik Anda. Karena sejatinya Anda berhak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan kecukupan dari kebutuhan Anda. Dan suami telah memberi itu kepada Anda. Maka ketika Anda memilih untuk saving demi masa depan, maka itu suatu hal yang baik tentunya. Dan saya ingin menggarisbawahi dikotomi suami dan istri ketika dalam rumah tangga ini seharusnya tidak dibuat setajam itu. Karena ketika suami bekerja, untuk siapa dia bekerja? Bukan untuk suami, tapi untuk anak-anak Anda, untuk masa depan Anda berdua, untuk investasi masa depan, membekali anak-anak Anda ketika sudah dewasa. Sehingga kalaupun itu bukan milik ibu, maka Anda tidak perlu berkecil hati, karena itu akan dinikmati oleh putra-putri Anda. Suami Anda akan memberikannya, mewariskannya kepada siapa? Kepada anak Anda sendiri. Dan sebagai orang tua, kebahagiaan menyaksikan anak yang berbahagia, anak yang berkecukupan, itu lebih besar dibanding berbahagia karena kebutuhan kita terpenuhi. Sebagai personal kita, kebutuhan terpenuhi, tentu kita bahagia. Namun ketika kita bisa melihat anak-anak kita yang terpenuhi kebutuhannya, mereka mandiri, mereka berkecukupan, tentu itu kebahagiaan yang lebih besar. Karena itu lihatlah dari sudut yang lebih positif. Kita tidak perlu membuat dikotomi saya memiliki atau tidak memiliki, namun keluarga besar Anda tercukupi atau tidak tercukupi. Generasi penerus keluarga Anda yang membawa nama baik, yang akan memikul nama baik keluarga Anda. Mereka tercukupi, bahagia, sukses. Mereka telah diantarkan untuk menjemput, menyongsong masa depan mereka atau tidak.
Kita harus melihat sepanjang itu sehingga kita tidak berpikir saya sebetulnya sebagai istri juga berhak membeli make up, punya tas yang branded, punya perhiasan. Ya, itu diri Anda. Tapi sepatutnya pola pikir dan cara pandang ini kita rubah dengan lebih besar, lebih lengkap. Bahwa Anda bagian dari pilar rumah tangga. Sehingga Anda lebih siap untuk berkorban demi suksesnya keluarga besar Anda dan generasi penerus Anda. Itu yang harus dikedepankan. Bukan ikut memiliki atau tidak ikut memiliki. Namun percayalah. Kalau Anda berbicara baik-baik dengan suami, saya yakin suami itu akan memberikan sebagainya kepada Anda. Akan rela memberikannya. Karena memang suami itu bekerja juga untuk mencukupi kebutuhan Anda sebagai istrinya. Dia bekerja ingin membahagiakan Anda. Jangan dipikir bahwa suami itu bekerja untuk kepentingan dia. Bukan. Suami siapapun. Mereka bekerja demi istrinya, demi anak-anaknya. Namun tentu suami juga memiliki prioritas dalam hidup. Ya, dia ingin memastikan bahwa harta hasil bekerja dia itu betul-betul berguna untuk keluarga besarnya, dan suami dan orang tua yang baik akan lebih memprioritaskan masa depan putra-putrinya dibanding kesenangan dirinya sendiri. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Kalau suaminya tidak peka gimana, Ustaz? Bolehkah istri bersyukurlah. mengkode, Ustaz? Kalau sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, boleh menyampaikan dengan terang-terangan bahwa saya terang-terangan, Ustaz ya, nggak usah kode, Ustaz ya. Ini bukan password ya. Masya Allah. Ya, taib. Jadi memang Jangan pakai username dan pakai password. Masya Allah, berbahaya, Ustaz, Keterbukaan dalam rumah tangga itu penting maksudnya. Jadi visi misinya sebagai seorang istri nggak boleh sesempit itu, Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz ya, semoga ini membuka hasanah pemikiran bagi para istri dimanapun ya. Baik, kemudian Ustaz ada telepon sore hari ini. Oke, baik, kita nantikan ya. Silakan penelpon di 033154460087. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saudara Syarifah. Oke, Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum dari bisnis digital marketing itu sendiri, Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudari Syarifah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Digital marketing ataupun yang manual yang dengan cara klasik itu semuanya halal prinsipnya. Namun pertanyaannya, apa yang Anda pasarkan? Dengan cara apa? Jujur atau manipulasi, transparan atau penipuan? Itu yang perlu digarisbawahi. Seperti halnya ember atau gelas. Anda bagikan bertanya, apa hukumnya gelas? Ya, secara prinsip gelas itu halal. Tapi yang jadi masalah, gelas itu tidak akan Anda minum ataupun Anda makan. Anda akan minum sesuatu yang ada di dalam gelas itu. Dengan apa Anda mengisi gelas itu? Kalau diisi dengan kopi, dengan teh, dengan air mineral, maka halal. Tapi kalau diisi dengan khamar, ya haram. Nah, digital marketing itu adalah metode memasarkan, media untuk menyampaikan informasi. Informasi apa yang Anda ingin sampaikan? Informasi tentang riba, informasi tentang prostitusi, informasi tentang produk yang haram, maka ya haram pula. Tapi kalau informasi produk yang halal, jasa yang halal, maka halal pula Anda menggunakan digital marketing tersebut. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, jadi boleh Ustaz ya, sama seperti memasarkan di Facebook, Instagram, Betul. Twitter, Namun termasuk itu ada WhatsApp aturan, ya? Mas ya. Ada akun-akun yang boleh kita berjualan, berpromosi. Ada akun-akun yang tidak boleh. Memang tidak boleh. Akun personal hanya sekedar untuk berinteraksi sosial sesama pengguna. Tetapi ketika itu sudah akun bisnis, atau bahkan itu mungkin misalnya sudah menjadi blog sendiri atau web sendiri, maka tidak ada masalah. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk Saudari Syarifah yang bertanya tadi. Ada penelpon ketiga kita sore hari ini, Ustaz, dari Magetan. Pak Sukidi sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Salam. Ya, Silakan, Bapak. Silakan Pak Sukidi, pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Izin bertanya. Ini ada seorang ibu meninggal
punya Ya. Silakan Bapak. Halo. ada seorang ibu yang sudah meninggal Ya. mempunyai warisan. Ya. Saya kira kalau dikalkulasi secara uang yaitu sejumlah Ya, silakan Bapak. kira diuangkan kira-kira 250 juta. Ya, sekarang yang ahli warisnya siapa Bapak? Yang Baik, ditinggalkan. ahli warisnya ada 2 anak putrinya, 3 anak putrinya dan suaminya. Baik. Mohon penjelasannya. Baik Bapak. Sudah Bapak? Baik, terima kasih Pak Sukidi. Baik, barakallahu fiik Pak Sukidi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Sukidi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Nizar, ini sebetulnya domain pertanyaan Ustaz Nizar ya, bukan Ustaz. Tapi tidak masalah. Waris tentang waris Ustaz ya. Ya, kalau yang tadi yang meninggal itu seorang wanita, meninggal ahli waris suami dan 3 anak putri, maka ketiga anak putri itu mendapatkan bagian 2/3 dari ahli waris, dari warisan. Kalau tadi dikatakan warisannya itu kira-kira 250 juta, maka 2/3-nya diberikan kepada ketiga anak putri tersebut, dibagi rata sama mereka. Ya, kemudian sepertiga sisanya itu murni milik suami. Kalau yang ditinggal suami itu berhak mendapatkan 1/4, ya, 1/4 dari warisan tersebut ya. Kemudian masih ada sisa Mas Nizar ya, masih ada 1/6. 1/6 ini seharusnya ada ahli waris lain, bisa jadi saudara kandung dari si wanita tersebut atau mungkin keponakannya, siapapun yang ada maka itu bagian dari mereka. Ya, karena tadi Pak Sukidi sudah terputus ya, belum sempat menjelaskan lebih lanjut siapa saja ahli waris yang ada. Intinya 2/3-nya untuk ketiga anak putrinya, dan suami dalam hal ini berhak mendapatkan 1/4, sehingga masih ada sekitar 1/6. 1/6 itu diberikan kepada yang disebut asobah, laki-laki terdekat kepada si ibu yang meninggal tadi Mas Nizar, dari jalur laki-laki. Ya, saudara seayah atau saudara seayah si ibu, atau paman dari ayah, ya, paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur ibu. Manapun yang terdekat, maka yang 1/6 itu menjadi hak beliau. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Jadi memang pembagiannya ini sudah ada aturannya Ustaz ya. dalam aturan syariatnya. Oke, baik ya. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Sukidi yang bertanya dari Magetan tadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Baik. Di sore hari ini kita bacakan dari Saudara Muhammad Sidik Hasan di Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, saya dulu seorang santri dan pernah memecahkan lampu yang merupakan fasilitas pesantren. Kemudian pihak pesantren tidak meminta denda saat itu. Nah, jika saya ingin menebusnya Ustadz dengan misalnya infak ke pesantren tersebut dengan niat mengganti lampu yang dulu sempat dipecahkan, apakah infaknya diterima Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Nizar, kalau arti diterima tidak diterima oleh pesantrennya, maka itu kembali kepada pesantrennya Mas Nizar, bukan domain kita ya. Tapi kalau diterima Allah SWT, maka Allah itu pintunya selalu terbuka bagi setiap hambanya yang mau beribadah. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan untuk mencela orang yang hendak berbuat baik. Ketika kita merusakkan, mengganti, ketika kita ingin bersedekah atau berinfak, itu semua pintu kebaikan itu akan terbuka dan Allah akan memberikan pahalanya. Masalah lembaganya mau menerima atau tidak, itu kembali kepada lembaganya ya. Dan saya sangat berharap andai semua santri, semua siswa, karyawan itu memiliki pola pikir semacam ini Mas. Masya Allah. Ketika merusakkan, sadar untuk mengganti, tidak usah diminta ganti. Jangan nunggu sampai lulus dulu. Jangan nunggu sampai lulus itu ya. Masya Allah. Tentu ini akan sangat baik sekali bagi lembaga pendidikan ya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Sepertinya satu lagi masih ada Ustaz ya, tersisa ya. Dari Saudara Lukman di Makassar. Ustaz izin bertanya tentang sedekah subuh. Manakah yang lebih afdol? Sedekah ke masjid atau sedekah ke orangnya langsung Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Itu kembali kepada kondisi kita. Kalau kita lebih ikhlas, lebih bisa menjaga niat ketika kita percayakan ke masjid atau kepada
orang lain yang bisa dipercaya, maka tidak masalah. Tapi kalau kita bisa menjaga niat ya, kita langsung berikan, maka itu lebih baik. Langsung kita berikan kepada orangnya tanpa kita merasa misalnya, wah ketika saya bersedekah, saya menghutangkan budi berjasa, tanpa ada niat riya, maka itu lebih baik insya Allah. Apalagi kalau ternyata kita lebih bisa memberi kepada orang yang dekat rumahnya dengan kita, dengan keluarga kita yang membutuhkan, maka itu insya Allah pahalanya lebih berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini kita sampaikan terima kasih. Amin. Jazakumullahu khairan Ustaz. Kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa, penyimak, pendengar live interaktif Fatwa TV. Fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya sore hari ini yang telah membersamai kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jangan lupa Anda bisa simak live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu hari yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan Anda bisa akses website kami ya di www.dewanfatwa.com dan juga fatwatv.id. Dan sekali lagi pemirsa dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dengan kami. Silakan berikan donasi terbaik Anda di rekening aktif yang tertera di layar kaca Anda saat ini atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kehilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.